Hai, aku Cindy. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini, aku akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang teori-teori pengalaman dan interpretasi. Teman-teman pasti pernah mendengar kata-kata seperti pengalaman dan interpretasi. Nah, di video ini, aku akan menjelaskan apa sih makna dari dua kata tersebut. Kedengarannya serius ya? Tapi tenang, aku akan jelasin pelan-pelan. Yuk langsung aja kita mulai. Nah teman-teman, jadi kata pengalaman itu berasal dari bahasa Latin, yaitu experientia, yang artinya sesuatu yang kita alami dan kita jalani. Dan interpretasi itu juga dari bahasa Latin interpretatio, yang artinya kurang lebih cara kita menjalani atau menafsirkan sesuatu. Jadi kalau dijelasin secara mudah, pengalaman itu semua kejadian yang pernah kita alami, dan interpretasi itu bagaimana kita memandang atau memberi arti pada kejadian itu. Kalau dari istilahnya, pengalaman itu bisa disebut proses belajar kita dari peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami sendiri. Misalnya, pengalaman pertama kita naik sepeda atau belajar memasak, itu bisa memberi kita pelajaran kan? Sementara, interpretasi seperti cara kita memahami atau menilai pengalaman tersebut. Jadi, interpretasi bisa berbeda-beda tergantung cara kita melihat suatu kejadian. Biar lebih jelas, kita bahas pendapat ahli ya. Yang pertama ada Paul Ricoeur, seorang filsuf dari Prancis. Beliau lahir pada tanggal 27 Februari 1913 di Valencia, Prancis. Beliau terkenal di bidang hermeneutika atau seni memahami makna dari teks dan simbol. Selain itu, beliau memiliki banyak sekali karya keren. Salah satunya The Conflict of Interpretation. Menurut beliau, pengalaman kita itu baru punya makna ketika kita menceritakannya atau menjadikannya bagian dari cerita hidup kita. Misalnya, jika teman-teman mengalami kejadian yang tidak enak, cara kita menceritakannya atau melihatnya akan mempengaruhi bagaimana kita mengingat dan memahami kejadian itu. Sementara interpretasi itu merupakan proses yang membuat pengalaman jadi lebih berarti. Kalau kita melihat kecelakaan yang menimpa kita sebagai pengalaman yang berharga, itu merupakan interpretasi kita yang membuat pengalaman tersebut jadi lebih bermakna. Selanjutnya ada David Cope, seorang psikolog asal Amerika Serikat yang terkenal dengan teorinya tentang pembelajaran berbasis pengalaman. Beliau lahir pada tanggal 12 Januari 1939 dan beliau mengembangkan teorinya yang disebut Experiential Learning Theory, pengalaman sebagai sumber pelajaran dan perkembangan. Beliau bilang, kita itu belajar melalui 4 tahap. Pertama, mengalami, lalu memikirkan pengalaman itu, baru deh kita bikin konsep atau kesimpulan, dan akhirnya kita coba terapkan di situasi yang baru. Misalnya nih, saat kita belajar naik sepeda, apa susahnya menjaga keseimbangan, kemudian kita memikirkan cara yang benar, lalu berlatih sampai kita paham. Proses ini semuanya berdasarkan pengalaman yang kita interpretasikan atau refleksikan. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan, teori pengalaman dan interpretasi itu mengajari kita bagaimana pemahaman kita terhadap dunia itu bergantung pada apa yang kita alami dan cara kita memaknainya. Menurut Paul Ricoeur, pengalaman lebih bermakna kalau kita bisa menceritakannya. Sementara menurut David Cope, pengalaman bisa jadi sumber utama pembelajaran kita. Jadi, tiap pengalaman itu memiliki pelajaran kalau kita mau memaknainya. Sebagai penutup, saya mau kasih kutipan yang bagus dari Fernand Sanderslaw, yakni pengalaman adalah guru yang paling sulit karena dia memberikan ujian terlebih dahulu, baru pelajaran kemudian. Jadi teman-teman jangan takut menghadapi pengalaman apapun, karena dari situ kita bisa belajar dan berkembang. Semoga video ini bermanfaat ya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!